Selamat malam Precious Girl, kembali lagi di Malam Galau. Hari ini lanjutan dari episode yang minggu lalu tentang jadi ibu. Ibu itu adalah panggilan panggilan yang indah buat semua perempuan. Soalnya walaupun misalnya kita nggak nikah juga kita tetap bisa jadi ibu. Jadi ibu itu artinya kita bisa jadi penolong buat orang lain. Nah, tapi ibu seperti apa sih? Pengen tahu? Ayo langsung. Yang pertama adalah seperti tentara. Jadi kata di Amsal 31 katanya istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Di bahasa Ibrani cakap itu artinya tentara atau warrior. Jadi tentara yang kayak apa? Jadi kan suaminya tentara, istrinya tentara. Jadi sama-sama berjuang, punya tujuan yang sama dan mendapatkan jarahan yang sama-sama. Jadi istrinya juga berjuang dan jadi kuat untuk bekerja, mengurus semuanya, mengurus rumah tangga, mengurus suaminya juga dan anak-anaknya juga secara rohani. Jadi istri juga atau ibu ini ibu tuh jadi penolong yang kuat, bukan penolong yang lemah. Jadi kekuatan dan untuk bekerja bagi Tuhan. Yang kedua, membawa nama harum bagi suaminya. Jadi nama suami dikenal baik karena kelakuan istrinya yang benar, yang saleh. Jadi kita dipanggil untuk membawa nama harum Tuhan juga. Jadi walaupun misalnya kita belum menikah, tapi kita juga bisa jadi ibu yang membawa nama harum Tuhan. Terus ya, dan bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita lakukan gitu. Nomor 3, mengurus dan menyediakan segala sesuatu di rumah. Katanya ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi memastikan rumahnya itu diurus dengan baik, menyediakan makanan bagi seisi rumahnya untuk suaminya tinggal. Pokoknya gak akan pernah suami dan anak-anaknya kekurangan karena si ibu ini tuh penolong yang benar-benar kuat dan penolong yang benar-benar baik gitu. Jadi dia melayani di rumahnya dengan sepenuh hatinya karena cintanya buat keluarganya. Nah, untuk Tuhan tinggal di dalam baitnya itu tuh kita yang memastikan itu Tuhan hidup dengan tenang gitu, tinggal dengan tenang gitu di baitnya tuh, di dalam kita gitu. Jadi ingat, seorang ibu itu bukan seorang yang pemalas. Jadi kita harus berubah jadi rajin untuk jadi ibu yang bisa menolong banyak orang dan juga keluarga kita gitu. Yang keempat, mengajar dengan kasih setia. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi mengajar hukum Torah kepada anak-anaknya dengan kasih setia, dengan kesetiaan dia kepada Tuhan dan kepada keluarganya. Sekalipun kita gak menikah, kita dipanggil juga buat mengajar orang lain dengan kasih setia gitu. Jadi dengan kasih kita tuh mengajar orang lain, udah gitu dengan perbuatan kita mengajar orang lain menjadi teladan. Itulah fungsinya seorang ibu. Jadi ibu atau istri itu harus seperti tentara. Seperti itulah kita dipanggil untuk jadi kuat, jadi penolong yang kuat. Ingat, bukan yang lemah ya. Jadi kita itu bukan budak tapi istri. Jadi kita dicintai Tuhan. Kan kalau istri mah dicintai ya harusnya. Jadi kita dicintai Tuhan, karena itu kita bekerja bagi Tuhan. Karena kita udah menerima banyak cinta dari Tuhan, makanya kita bekerja untuk Tuhan. Kayak Sarah manggil Abraham itu tuannya, dia istri, tapi suaminya itu tuannya gitu. Jadi kita juga menganggap Tuhan sebagai tuan kita dan suami kita juga sebagai tuan kita gitu. Jadi bisa menghormati dan menundukkan diri kita. Jadi ini juga simbol hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ini juga seharusnya nanti kalau kita jadi istri juga kita harus lakuin gini gitu. Bukan cuma di luar waktu kita melayani, tapi juga di dalam rumah juga waktu kita jadi seorang ibu beneran, istri beneran. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi apa sih yang bisa bikin kita jadi seperti itu? Katanya di ayat 30-nya, kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Yang penting itu bukan soal fisik, jadi cantik atau jadi modis, jadi kelihatan keren sama orang lain, tapi
soalnya itu semuanya sia-sia dan bisa berlalu. Tapi kalau takut akan Tuhan, itu tuh terus bertumbuh dan akan membuat kita tuh jadi beda gitu. Jadi kita bisa hidup dalam panggilan kita sebagai ibu dan istri. Kalau kita takut akan Tuhan, itulah kekuatan kita. Itu adalah keuntungan besar bagi kita. Jadi karena kitanya melakukan yang kebenaran, kita saleh, jadi kita dandannya juga dengan kebenaran. Jadi kita tuh gak akan menyakiti orang lain dengan sikap jelek kita gitu. Jadi hidupnya teh bakal keluarga teh bakal damai gitu karena kita melakukan fungsi kita gitu. Terus juga kita berpaut sama Tuhan. Jadi pokoknya untuk jadi ibu tuh yang penting berpaut sama Tuhan. Itulah kekuatan kita menjadi seorang warrior, menjadi penolong itu. Kita nggak akan pernah bisa kuat kalau kita nggak berpaut sama Tuhan. Jadi kita harus tetap berpaut sama Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah yang harus kita kejar untuk jadi kuat, untuk jadi ibu, untuk jadi penolong, dan untuk jadi istri. Ingat, itu adalah iman kita dan itu adalah kebaikan untuk kita hidup bahagia di bumi ini. Oke? Sampai sini dulu acara malam galau kita. Good night, sweet dream.